Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa BKPI YIN Madura Fakultas Tarbiyah angkatan 2022 semester 5 kelas C. Di sini kami akan melakukan praktik konseling individual menggunakan pendekatan realita teknik WDEP. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Murniatuz Zahra dengan nomor NIM 22381092054. Dan saya Rofiatud Diniyah dengan NIM 22381092057. Tapi sebelum ke praktik, teman-teman pada tahu gak sih apa itu konseling individu, pendekatan realita, dan juga teknik WDEP? Konseling individu merupakan suatu layanan konseling yang diselenggarakan oleh konselor terhadap klien dengan pertemuan yang bersifat individual. Artinya, pertemuan tersebut dapat dilakukan secara tatap muka oleh dua orang yang disebut konselor dan klien, untuk membantu klien menyelesaikan masalahnya serta bertujuan agar klien dapat mengaktualisasikan dirinya dan kedepannya klien dapat mengatasi masalah yang ada pada dirinya. Pendekatan konseling realitas adalah pelayanan konseling untuk membantu klien menerima kenyataan dan mengembangkan tanggung jawab dalam diri klien dengan menggunakan prinsip-prinsip realitas. Teknik WDEP merupakan akronim dari wants atau keinginan, direction atau arahan, evaluation atau penilaian, dan planning atau perencanaan. Teknik ini digunakan untuk membantu konseli menilai keinginan-keinginannya, perilaku-perilakunya, dan kemudian merumuskan rencana-rencananya. Setelah tahu apa itu tentang konseling individu, pendekatan realita, dan juga teknik WDEP, yuk simak video berikut ini. Konseli melampiaskannya perilaku negatif, yaitu dengan cara begadang hingga larut malam, dan mengakibatkannya dia sulit untuk bangun pagi dan jarang masuk kuliah, diakibatkan karena kurangnya perhatian yang lebih dari kedua orang tuanya, dikarenakan kedua orang tuanya telah bercerai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak. Ya. Mari masuk, Mbak. Ya. Mari silakan duduk, Mbak. Baik, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Ibu gimana keadaannya? Alhamdulillah, Ibu sehat juga. Selalu jaga kesehatan ya. Iya, Ibu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita memulai kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran sampai selesai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum ini kita perkenalan terlebih dahulu. Bisa Mbak sebutkan nama dan tempat tinggalnya. Nama saya Rofiatud Diniyah, bisa dipanggil Dini, Ibu. Alamat saya Sapang. Kalau Ibu sendiri rumahnya di mana? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama Ibu Murniatuz Zahra. Tempat tinggal Ibu di Desa Kelagan, Kecamatan Gadis, Kabupaten Pamekasan. Baik, Ibu. Oke, kalau gitu sekarang kegiatan Mbak sehari-hari ngapain aja? Saya kuliah, Ibu, di Institut Agama Islam Negeri Madura, Ibu. Sebelumnya Mbak ini ke sini datang sendiri atau datang teman-teman? Saya sendirian, Ibu. Lalu ini kalau kuliah juga sendiri.
Kadang sendiri, kadang diantar sama kakak saya, Ibu. Oke, baik. Apakah sebelumnya Mbak Nini pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah sih, Bu. Ini baru pertama kali. Oke, kalau gitu izinkan Ibu menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling ya. Baik, Ibu. Jadi konseling ini merupakan pemberian bantuan dalam penyelesaian masalah melalui konseling atau klien yang dimana berkaitan dengan masalah pribadi, belajar, karir, sosial, yang dimana dibantu oleh seorang konselor. Dalam konseling ini mempunyai 3 asas, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan, yang dimana asas kerahasiaan ini akan menjamin dan tidak akan menimbulkan masalah Mbak kepada siapapun dan hanya Ibu sama Mbak yang tahu. Terus yang kedua yaitu ada asas keterbukaan, yang dimana nanti konseling menceritakan semua masalah dan akan diselesaikan bersama konselor. Terus yang ketiga yaitu ada asas kesukarela, yang dimana Mbak nanti datang ke sini itu secara sukarela tanpa ada unsur keterpaksaan. Apakah Mbak datang ke sini secara sukarela atau ada unsur keterpaksaan? Nggak ada, Ibu. Saya datang ke sini dalam keadaan sukarela dan tidak ada pemaksaan. Kalau begitu sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Ibu. Apakah kamu merasakan tegang atau takut? Iya, Ibu, saya takut. Saya tahu Mbak tidak merasakan tegang atau merasa takut, tapi di sini Ibu tidak akan menghukum Mbak dan Ibu tidak akan memarahi Mbak. Mbak bisa rileks dengan tenang untuk menceritakan masalah tersebut. Baik, Ibu. Kita sepakati waktu dalam konseling ini sekitar 15 menit ya. Itu mungkin udah cukup. Baik, kita sudah menyepakati waktu konseling hari ini. Coba Mbak ceritakan permasalahan Mbak. Saya itu, Ibu, saya jarang masuk kelas atau dibilang saya selalu bolos kuliah gitu, Ibu. Kenapa jangan masuk kuliah? Ya karena bangun telat, bangun kesiangan itu, Ibu. Oh, bangun kesiangan. Iya, Ibu. Memang tidak ada yang membangunkan Mbak. Apakah orang tua Mbak tahu Mbak sampai tidak masuk kuliah? Kadang tahu, kadang tidak tahu, Ibu. Bagaimana respon kedua orang tua Mbak bahwa Mbak ini berbohong, bangun kesiangan dan sering tidak masuk kuliah? Biasa saja, Ibu. Aktivitas Mbak ngapain aja? Tidak ada aktivitas, Ibu. Di malam hari? Tidak ada. Loh, kok bisa kesiangan? Ya kadang saya itu, Ibu, gak bisa tidur sampai subuh. Maaf, tadi sebelumnya Mbak menyampaikan orang tua Mbak biasa saja saat melihat Mbak bangun kesiangan dan sering tidak masuk kuliah. Iya, Ibu. Karena orang tua saya itu tidak serumah lagi, Ibu. Kakak saya ada di luar kota, Ibu. Maaf, maksudnya tidak serumah lagi? Ini apa ya? Iya, orang tua saya itu bercerai, Ibu. Oh, kira-kira sudah berapa lama? Sudah 5 bulan, Ibu. Lalu sekarang Mbak tinggalnya sama siapa? Saya tinggal sama ayah, Ibu. Apa yang Mbak rasakan ketika orang tua Mbak sudah berpisah? Ya pasti kecewa, Ibu. Saya kadang merasa iri kepada teman-teman yang lain yang disayangi terus diperhatikan sama orang tuanya, Ibu. Apakah yang Mbak maksud itu Mbak belum bisa menerima dan memahami dalam keadaan positif bahwa kedua orang tua Mbak itu sudah bercerai, sehingga Mbak melampiaskannya dengan perilaku negatif seperti bolos kuliah dan sering bangun kesiangan. Iya, Ibu. Apa langkah selanjutnya yang Mbak inginkan dalam perubahan Mbak yang berkaitan dengan diri sendiri, kuliah, keluarga, ataupun perkembangan Mbak?
Mbak bisa ungkapkan apa yang Mbak harapkan ke depannya. Ayo silakan. Iya Ibu, saya ingin permasalahannya saya itu bisa terselesaikan walaupun saya dalam keadaan broken home. Saya pengen Ibu, saya pengen masuk terus dan tidak bolos lagi Ibu. Baik, tunjangan apa yang ingin Mbak lakukan agar keinginan Mbak itu bisa tercapai? Iya Ibu, saya sudah menghubungi kedua orang tua saya. Saya pengen mempunyai keluarga yang harmonis gitu Ibu. Tapi menurut Ibu saya itu suatu hal yang tidak mungkin lagi Ibu. Baik, selanjutnya mengenai persepsi diri Mbak dan keinginan Mbak. Bagaimana ke depannya dan sudah seperti apa yang Mbak inginkan? Persepsi apa ya Bu? Jadi, persepsi tentang diri itu bagaimana kita memahami dan menilai dan menilai serta menerima kelebihan dan kelemahan diri kita sendiri, lingkungan dan juga kehidupan kita. Hal inilah yang menjadi pengaruh terhadap perilaku sikap dan cara pandang seseorang, di mana seseorang itu memandang perilaku positif dan negatifnya. Sampai di sini bisa dipahami, Pak? Bisa Ibu. Baik. Setelah melakukan pemahaman diri dan keinginan serta persepsi tentang diri sendiri, kita akan menyepakati komitmen dan dari beberapa pilihan, yaitu yang pertama, saya tidak mau menerima kondisi yang ada pada diri saya. Yang kedua, saya akan menerima kondisi yang ada pada diri saya dan keluarga saya. Yang ketiga, yaitu saya akan menerima sebaik mungkin dan selalu berpikir positif terhadap kenyataan yang ada pada diri saya. Dan yang keempat, yaitu saya akan melakukan apapun untuk dapat saya berpikir positif. Saya akan berkomitmen alternatif pilihan nomor 3 yaitu saya menerima apa yang terjadi pada diri saya sendiri dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi agar supaya kedua orang tua saya bangga kepada saya Ibu. Itu pilihan yang tepat. Yakin dengan pilihan Mbak, dengan apa yang sudah Mbak rencanakan dan jalankan. Baiklah, kalau begitu Ibu senang mendengarnya. Mbak sudah mau bersungguh-sungguh ingin melakukan yang Mbak inginkan dan ingin Mbak harapkan ke depannya, dan Mbak ingin berusaha ingin melakukannya. Bagaimana menghasilnya itu tergantung pada diri kita sendiri. Iya Ibu. Baik, sebelum kita mengakhiri konseling pada hari ini, coba Mbak jelaskan apa yang Mbak rasakan setelah melakukan konseling ini. Alhamdulillah saya sudah merasa tenang Ibu. Saya berkeinginan untuk merubah perilaku buruk saya itu, yaitu rajin masuk kuliah, dan saya itu pengen bisa membahagiakan kedua orang tua saya Ibu. Bagus, semoga keinginan Mbak dan apa yang Mbak inginkan dan apa yang Mbak harapkan insya Allah bisa tercapai, dan hidup Mbak akan kembali lebih baik lagi ke depannya. Amin. Baiklah, karena tidak ada lagi yang ingin Mbak ceritakan, walaupun Mbak ingin melakukan konseling lagi, Mbak tidak usah merasa sungkan dan Mbak tidak usah merasa malu, karena di sini Ibu tidak akan memarahi Mbak. Baiklah, sebelum kita mengakhiri konseling pada hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Ibu, saya izin pulang dulu. Ya, hati-hati di jalan ya Mbak. Ya. Assalamualaikum.